Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sudah sampai setelah mengambil bibit dari Wanayasa, teman-teman. Bibit larva ikan nila. Dan ini adalah proses aklimatisasi. Tapi saya tidak melakukan proses aklimatisasi, tidak melakukan itu, akan tetapi langsung aja seluruh airnya ini saya pindahkan ke dalam ember aja, teman-teman. Ceritanya pagi tadi sekitar jam 6 saya berangkat dari rumah menuju ke daerah Wanayasa Purwakarta, teman-teman, untuk COD ikan nila. COD saya langsung datang ke petani tambaknya ya, di daerah sana. Saya mengambil atau membeli bibit larva ikan nila yang warna hitam itu 10 canting. Cantingannya itu terbuat dari potongan pipa pralon keran air ya, teman-teman. Terus dalamnya atau ketinggiannya itu mungkin sekitar 5 cm lah. Kalau diameternya itu seperti pipa pralon air yang di kamar mandi itu loh, yang keran itu yang kecil. Yang hitam beli 10 canting. Terus yang nila merah kita belinya hanya 1 canting saja. Kenapa kok belinya 1 canting yang nila merah? Karena harganya lebih mahal daripada yang nila hitam. Jadi yang nila hitam itu yang ini ya, namanya ialah Nirwana 3. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol ya sama penduduk di situ ya, orang di situ, maksudnya yang petani tambaknya, teman-teman. Nirwana itu sebenarnya kepanjangan dari nila ras Wanayasa, teman-teman. Nah, jadi ada ikan nila nirwana, itu maksudnya nila ras Wanayasa, seperti itu, teman-teman. Sempat jalan-jalan di sana, maksudnya melihat-lihat tambak-tambaknya, teman-teman. Harga 1 cantingnya itu bervariasi ya kalau tiap-tiap petani, teman-teman. Pada saat itu ini kita dapat harga 12.000, tapi cantingnya kecil ya. Jadi kan mungkin harga bisa sama ya, teman-teman. Misalkan sama-sama 12.000, tapi kan ukuran cantingnya bisa jadi berbeda antara petani yang satu dengan petani tambak yang lainnya. Jadi harga tidak bisa dijadikan patokan. Nah, ini beberapa larva ikan nila hitam ada yang mati ya, teman-teman. Airnya dingin banget. Mungkin efek dari perjalanan ya, tadi ya, dari sana, saat teman-teman. Saya membawa dari tambak menuju ke rumah ya. Jaraknya lumayan jauh, ditempuh dengan sepeda motor memakan waktu 1,5 jam ya. 1 jam 30 menit itu buat ikan larva seperti ini sangat riskan untuk mati. Tapi tadi saya juga ngobrol-ngobrol sama petaninya itu, bahwa dia pernah mengirim ke daerah Lampung, teman-teman. Jadi dari Wanayasa Purwakarta mengirim bibit ikan larva ke Lampung. Larva, teman-teman. Saya sampai heran sama petaninya. Emang bisa hidup mas sampai sana? Kan dari Jawa Barat ke Lampung kan jauh banget, apalagi ini kan ikannya larva. Katanya sih hidup. Saya pikir tadi wah pasti ini paling ngirimnya indukan ya. Ternyata yang dikirim ke Lampung itu larva.
Nah, ini sekarang kita sedang membuka balon yang kedua ya. Ini adalah larva nila merah. Saya mengambilnya sedikit saja, sekitar 1 canting teman-teman. Harganya hampir 2 kali lipatnya nila hitam. Entah kenapa kok nila merah lebih mahal ya. Nah, ini pelan-pelan airnya teman-teman yang ada di balon itu lebih dingin daripada air yang sudah saya siapkan di dalam terpal teman-teman. Yang di dalam terpal itu lebih hangat. Kenapa yang di balon itu kok lebih dingin? Nah, karena begini, pada saat kita membeli di petani tambak itu kan kita bawa pulang menggunakan plastik balon itu ya teman-teman. Itu kan diisi dengan oksigen. Nah, oksigen itu kan sangat dingin banget ya, sehingga mempengaruhi suhu airnya juga ya. Suhu airnya menjadi lebih dingin. Nah, ini kita sedang menyortir ya yang sedang mati mengambang ya. Ya mungkin karena benturan-benturan saat perjalanan itu teman-teman. Kan jalannya tidak seluruhnya mulus. Ada yang bergelombang sehingga koclak ya. Airnya yang di dalam balon koclak, terus ada bibit-bibit larva yang tidak bisa bertahan hidup. Dipilih satu persatu. Ini ceritanya kita campurkan aja antara larva nila hitam dan larva nila merah teman-teman. Setelah dilihat tadi ya, yang larva hitam yang larva nila merah itu ternyata ukurannya lebih kecil dari yang nila hitam teman-teman. Nggak tahu ya apakah bisa bertahan hidup atau tidak. Semoga bisa bertahan hidup. Yang penting tidak langsung dimasukkan ke dalam air terpal ya, kan suhunya berbeda teman-teman. Ini kita tidak melakukan proses aklimatisasi ya teman-teman, karena itu kan airnya langsung masih bawaan dari balon itu teman-teman, tidak ada air tambahan gitu. Nah, mungkin akan kita biarkan selama 1 kali 24 jam. Itu kan biasanya nanti air yang di dalam terpal dengan air yang di dalam ember itu suhunya mungkin sudah sama, baru kita masukkan langsung ke dalam terpal. Begitu cara yang kita gunakan saat ini. Teman-teman bisa saja memasukkan langsung ke dalam air kolam terpal ya, tapi harus dilakukan aklimatisasi dulu, yakni balonnya tadi dicelupkan dulu ke dalam kolam terpal itu selama sekitar 15 menit atau 30 menit supaya suhunya seenggaknya mirip-mirip lah, sudah sama begitu, sehingga ikannya tidak kaget. Apa yang terjadi jika yang ikan dari balon itu langsung dituang ke dalam terpal, ke dalam kolam terpal? Akibatnya larvanya akan shock teman-teman. Terus jantungan, kaget, mati. Sadis banget ya. Iya, memang seperti itu teman-teman. Efek yang terjadi jika bibit yang dari balon itu langsung dituangkan ke dalam kolam terpal tanpa melalui aklimatasi tadi teman-teman. Kalau langsung dituang, efeknya seperti itu, akan menyebabkan kematian secara mendadak. Ikannya kaget istilahnya, jantungnya atau gimana lah ya, apalagi larva. Mungkin kalau yang ikan sudah dewasa mungkin ya, yang seukuran ibu jari ya, mungkin bisa kuat. Tapi kalau larva jangan sekali-kali mencobanya untuk langsung menuangkan ke dalam terpal. Nah, ini kita lakukan penyatuan ya. Ini balon yang kedua isinya larva nila merah teman-teman. Kita masukkan ke dalam ember yang tadi sudah berisi larva nila hitam. Apakah tidak bermasalah?
jika dicampurkan. Saya rasa tidak bermasalah ya teman-teman, karena kan ya sudah banyaklah siaran-siaran atau video-video dari teman-teman di YouTube itu yang lain mencampurkan antara nila merah dengan nila hitam, tidak terjadi masalah atau baik-baik saja begitu. Nah, problemnya ini kan larva gitu. Apakah mereka nanti akan menjadi kanibal atau tidak gitu. Ya, semoga saja tidak terjadi kanibal ya. Karena kan konon saya pernah mendengar ya dari teman saya begitu. Kalau memelihara, udah belibet ya. Jika memelihara ikan larva, jangan pernah mencampurkan antara nila hitam dengan nila merah. Karena yang nila merah nanti akan disantap oleh nila hitam. Nah, dulu seperti itu teman, kata teman saya ya, yang hobi berternak ikan. Kalau saya memelihara ikan dalam jumlah banyak baru hari ini teman-teman. Jadi kita belum tahu ya apa yang akan terjadi gitu, belum tahu teman-teman. Nah, kita lihat seperti itu. Nanti embernya kita tutup menggunakan apalah, jaring atau karton yang dilubangi atau apa gitu. Tujuannya supaya tidak ada yang lompat teman-teman. Biasanya ukuran kecil seperti ini masih bisa lompat dengan jarak seperti tadi. Nah, ini air kolamnya sudah kita siapkan sekitar 2 kali 24 jam teman-teman. Sudah kita taruh di situ. Semoga kalian terhibur dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.